Pertama melintas, lalu Nizam Alfareza yang memakai baju kuning, dan Afisa Zahra, anak yang terakhir melintas. Ya, saya juga tadi baru menonton YouTube bahwa kehilangan ada tiga anak bocah yang kehilangan di Langkat, Sumatera Utara. Nah, yang saya lihat sahabat saya, ya sesuai penerawangan saya ya, yang saya terawang, sebenarnya nih anak-anak masih ada dan masih hidup. Kalau dibilang udah nggak ada, enggak, masih ada. Setelah itu yang saya lihat bukan tertimbun tanah juga enggak, yang saya lihat enggak ada sama sekali tertimbun atau udah meninggal atau apa, enggak. Yang saya lihat seperti itu. Setelah yang saya terawang, mereka itu sempat bermain di daerah pepohonan kelapa sawit, sempat bermain di daerah situ. Kayak bercanda-bercanda. Sebenarnya bukan bertiga, banyak mereka. Ada beberapa orang gitu loh. Mereka bermain, bercanda-bercanda, itu yang saya lihat. Saya itu yang saya lihat mereka main, ada yang lagi sembunyi-sembunyi di pohon-pohon kelapa sawit kayak gitu. Setelah itu yang sahabat saya ya, yang saya lihat lagi bahwa ada orang dewasa pun ada. Jadi saya merasa anak ini dibawa sama orang. Itu yang saya lihat seperti itu. Jadi kalau dibilang udah meninggal, enggak. Atau dia pergi ke daerah air kayak gitu, saya lihat enggak ada. Tapi yang saya lihat, penerawangan saya, anak-anaknya lagi main, berapa orang lagi main-main di pohon, dekat pohon kelapa sawit begitu. Setelah itu lagi bercanda atau lagi ada yang satu yang lagi sembunyi atau kayak apa, yang saya lihat seperti itu. Setelah itu ada laki-laki yang saya lihat dewasa, beberapa orang. Saya lihat ada yang ngajak ini anak-anak kayaknya beli makanan atau beli makanan begitulah keluar. Itu yang saya lihat. Kalau yang lihat gitu memang sosok yang ngebawa ini memang punya niatan nggak baik apa gimana nih? Yang saya lihat memang niat nggak baik sama sekali, seperti itu. Seperti apa sih gambarannya bahwa mereka ini di iming-iming kali ya? Kayak diiming-imingin, mau nggak beli, kita beli makanan gitu, makanan ringan ke suatu tempat gitu. Setelah itu saya lihat ada apa ya, mereka naik mobil. Itu yang saya lihat seperti itu. Saat ini kondisinya masih di daerah sekitar situ atau memang sudah keluar dari? Keluar. Nah, saya lihat udah keluar. Kalau disembunyi sama makhluk halus bagi saya enggak, karena terlalu lama. Satu, kedua lagi spiritual banyak ada di sana. Kalau dia sudah disembunyikan sama makhluk halus, spiritual itu banyak di sana. Jadi semua spiritual ada yang punya ilmu yang bisa menarik orang yang dari alam gaib ke alam nyata, ada. Jadi yang saya lihat nggak ada sama sekali yang makhluk halus dibawa sama makhluk halus. Dan juga terlalu lama. Dan saya lihat orang mencari pun ada yang memukul ada yang memukul apa, bambu, mukul apa. Biasanya kalau makhluk manusia yang disembunyikan sama makhluk halus itu dipukul apa aja, satu hari masih nggak dengar, 2-3 hari dipukul itu pasti akan dengar dia. Pasti biasanya kan begitu. Itu yang saya lihat seperti itu. Jadi, tapi yang saya lihat bahwa yang saya terawang, kayaknya nih anak masih ada dan masih hidup, bukan udah meninggal dan dibawa sama orang. Berarti boleh dibilang ini diculik ya? Saya nggak berani mengatakan diculik ya, tapi yang saya lihat jujur, karena ada sosok ada laki-laki yang saya lihat udah dewasa, lumayan tinggi, agak pendek, ada yang satu agak pendek, badannya hitam. Bukan hitam sih, hitam manis begitu deh. Ya, ini kan beberapa waktu sebelumnya pernah terjadi juga lelaki dewasa hilang, tapi sehari kemudian muncul lagi, ada lagi. Apakah ini polanya sama atau gimana nih? Oh enggak, kalau itu enggak. Kalau itu memang benar-benar orang ini hilang karena kadang-kadang gini loh, yang saya lihat seperti di posisi daerah mereka sana,
Memang ada lokasi tempat makhluk astral, ada jalan masuk untuk menembus sesuatu tempat. Kadang-kadang orang kalau melintasi di situ, kadang-kadang orang lupa bahwa itu hari itu nggak terasa, ternyata kalau itu udah malam. Jadi merasa masih siang, sebenarnya enggak. Biasanya tuh udah malam di dunia nyata udah malam, di sana masih siang gitu loh. Jadi lupa. Tapi yang saya lihat yang hilang itu pun juga dicari. Makanya dia ketemu gitu. Dicarinya juga ya dengan cara macam-macam sih. Itu yang saya lihat. Oke, nih kalau biasanya nih kalau yang namanya disembunyiin sama makhluk goib, itu mungkin nggak sih nggak pulang-pulang? Kalau dibilang nggak pulang-pulang, ada. Bila mana ada yang menikah sama makhluk goib, ada juga yang orang betapa kayak mukso bisa juga. Ada juga yang memang ada perjanjian, sudah ada perjanjian, nggak sebegitunya langsung hilang diambil, nggak. Kadang-kadang tuh dicari, nggak mungkin lama, tapi ada yang lama, ada yang selamanya ya karena ada yang menikah dengan makhluk halus. Setelah itu ada yang ada yang ritual seperti bertapa, banyak macam sih ada. Tapi kalau yang disembunyikan itu jarang lama, jarang betul lama. Karena mereka kadang-kadang tuh yang disembunyikan tuh mereka lagi sembunyi di pohon, ditutupin sama orang gaib. Seperti itu. Makanya kadang-kadang ada yang ditemukan berlendir, ada juga yang diketemukan dia udah capek, udah lemas karena nggak makan. Nah, kalau 16 hari ini udah nggak ketemu, apalagi disembunyikan, kita nggak tahu umurnya. Tapi yang saya lihat bahwa anak ini masih sehat. Seperti itu. Oke, kalau menurut penerawannya sendiri, kondisi anak-anak ini selain sehat, mereka dalam kondisi yang sedih kah, happy kah? Kalau saya lihat nggak happy, karena mereka merasa baru sadar kalau mereka itu dibawa orang. Itu yang saya lihat. Ini ada kabar yang beredar bahwa katakanlah tumbal atau segala macamnya, Nyai melihat ke arah sana nggak? Enggak. Ada tumbal. Kalau tumbal nggak sebegitu, nggak langsung dicomot begitu. Tumbal itu kan nggak sembarangan. Tumbal itu nggak sembarangan. Kenapa saya bilang tidak sembarangan? Tidak mungkin orang numbal sembarangan sampai comot aja. Biasanya tumbal itu ada ritualnya, yang diambil keluarganya atau anak buahnya atau yang pernah dekat dengan dia. Nggak mungkin dia sondok-sondok mengambil itu. Ada juga kalau tumbal itu kayak zaman dulu, kalau zaman dulu mungkin ya, tapi kalau sekarang kan udah modern, nggak mungkin yang sembarangan comot buat tumbalin orang tuh enggak. Karena yang saya lihat anak ini memang diambil, dibawa sama orang. Oke, sejauh mana sih ya mereka sudah keluar dari Langkat kah, sudah keluar dari Sumatera Utara kah? Atau justru sudah nyebrang pulau? Kalau dibilang menyeberang pulau bagi saya masih belum sih. Tapi udah keluar dari perkampungan ini, desa ini. Desa ini udah keluar. Karena ini desa perkebunan sawit. Jadi yang saya lihat tuh seperti itu. Kira-kira akan kembali nggak mereka? Pasti akan ketemu kok. Nah, Nyai, dari sisi spiritual apa yang bisa dilakukan supaya anak-anak itu kembali? Secara spiritual apa yang harus dilakukan? Saya gini loh. Kalau spiritual hanya bisa menggerakkan hati orang yang mengambil itu supaya untuk mengembalikan. Bila mana bisa ketemu, bila mana orang itu ada yang melihat mukanya. Cuman satu kok, doa aja. Sama kita minta kepada aparat hukum untuk secepat mungkin untuk mencari informasi supaya bisa menangkap orang ini. Itu yang saya lihat. Kalau untuk udah enggak ada nyawa enggak. Berarti keputusannya satu ya, bahwa ini bukan ulah makhluk gaib gitu ya? Enggak. Kalau saya lihat sih enggak. Tapi ini sesuai penerawangan saya ya, buat sahabat saya semuanya. Ini sesuai penerawangan saya, sesuai yang saya lihat. Karena yang saya lihat seperti itu sama kita mainkan logika aja. Saya menerawang, saya pakaikan logika saya. Kenapa begini? Itu kan galian kecil. Tidak sama. Ditimbun. Ketimbun pun nggak mungkin ketimbun gitu. Dan itu kan kalinya nggak gede lagi, kecil banget. Seandainya dia ketimpa sama alat eskavator, pasti yang
di depan yang mengendalikan eskavator ini pasti lihat anak itu. Bohong dia nggak lihat? Boleh tanya, pasti lihat. Kenapa? Waktu dia menarik tanah itu, mengerok tanah itu kan masih kelihatan betul gitu. Nggak akan mungkin gitu. Itu yang saya lihat. Kecuali ini tanah gundukan gede banget, anak-anak tuh sembunyi, eskavator mendorong tanah ini, mungkin ketiban, ketutup, bisa jadi seperti itu. Tapi ini kan enggak, tanahnya enggak gede, galiannya kecil. Kecuali biasanya yang bisa ketimpa eskavator, ini tanah tinggi gunung, anak-anak ini sembunyi di belakang, eskavator ini lagi menarik, pas mendorong tanah, mendorong begini, pasti tanah yang gundukannya pasti roboh, mungkin roboh ke mereka, pasti ada teriakan juga kok. Toh juga banyak orang ada di situ. Bukan ada ibu-ibu juga kan yang memvideokan. Nah, pasti kan ada suara. Gak mungkin mereka ditimpa begitu aja dia gak berbunyi kan. Pasti anak-anak pasti dia. Seperti itu yang saya lihat, seperti itu buat sahabat saya. Ini sesuai penerawangan saya. Bila mana ada salah atau ada salah kata saya atau tidak pas dengan penerawangan saya minta maaf banget. Namanya ini juga penerawangan. Terima kasih banyak sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.